polisi nanti akan menjadi Kementerian Keamanan Republik Indonesia. Seberapa takut polisi? Kalau ada kementerian yang mengontrol, dia nggak bisa semena-mena supaya tidak terjadi misalnya main mata antara kepolisian dengan oligarki. Kasus Sambo, Teddy Minahasa tadi, justru yang dilindungi adalah kejahatan yang ada di internal kepolisian. Presiden ingin mengendalikan reformasi Polri dari atas, dari istana. Niatnya adalah mengembalikan legitimasi moral dan konstitusional kepolisian. Kepolisian demokratis itu harus bersifat apa? Satu, akuntabel terhadap publik, bukan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, tunduk pada hukum dan bukan pada perintah personal. Personal siapa? Oligarki mempengaruhi, partai politik mempengaruhi. Kalau reformasi dilakukan oleh kepolisian, yang bicara polisi kan seperti jeruk makan jeruk. Dia nggak akan tahu kelemahan dirinya itu apa gitu. Jeruk makan jeruk. Ya? Sobat Marilog, 40 hari setelah serangan yang begitu masif dari publik terhadap institusi kepolisian dan markas-markas kepolisian, baik yang ada di Jakarta, terutama Kuitang ya, markas Brimob, dan kemudian juga markas-markas kepolisian di daerah, dalam bentuk pembakaran dan segala macam, itu kita masih melihat perdebatan di publik terkait dengan reformasi kepolisian. Dan wacana yang berkembang adalah bersifat pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif, positif, yang bersifat reformasi total, sampai hanya bersifat simbolik terhadap apa yang akan dimainkan oleh kepolisian ke depan. Dan ini tentu membuka kesempatan bagi kita untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran terbaik bagi kepolisian ini ke depan seperti apa. Dan untuk membahas itu, kita menghadirkan kembali analis politik, pertahanan, keamanan, dan intelijen dari Universitas Nasional, yang sekaligus juga jurnalis senior kita, Bang Samuel Ginting. Menjual-jual. Bang, ya. Komjen Polisi Purnawiran Dr. Didi Widayati yang menyebut bahwa upaya untuk melakukan reformasi kepolisian ini justru adalah kesempatan baliknya militerisasi. Saya kira keliru kalau ada yang ingin menjadikan polisi menyatu dengan militer. Saya kira nggak ada yang berpikir seperti itu. Justru orang berpikir polisi justru harus benar-benar dijadikan sipil. Makanya harus berada di bawah kontrol sipil, bukan berada di bawah kontrol militer. Saya kira nggak ada. Keliru menurut saya pendapat Komjen Didi yang menyatakan ada wacana menggabungkan lagi. Siapa yang mewacanakan itu? Saya kira tidak ada. Kemudian juga mengapa dia harus berada di bawah kontrol sipil melalui sebuah kementerian? Ya contohnya kepolisian seperti dulu berada di bawah kejaksaan, berada di bawah kehakiman, di bawah Kementerian Dalam Negeri, di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Nah, maka untuk sekarang supaya betul-betul polisi itu sipil, ya dia harus berada di bawah Kementerian Hukum. Karena salah satu tugas polisi adalah penegakan hukum. Kemudian jangan lagi menggunakan pangkat-pangkat militer seperti jenderal, pakailah komisaris, kepala komisaris, atau seperti PNS, pembina muda, pembina madya, gitu-gitu, pembina utama. Jadi jangan pakai jenderal-jenderal. Nah, ini juga harus dipahami bahwa keliru kalau polisi itu dijadikan satu dengan militer sebagai angkatan bersenjata pada saat era Orde Baru. Justru berada pada saat
setelah Dekret Presiden 1959 pada 1960. Jadi itu eranya Bung Karno. Jadi jangan-jangan Komjen Didi ini keliru memahami sejarah. Jadi 1960 setelah ada pergolakan PRRI Permesta, kemudian juga Dekret Presiden, disatukan polisi dengan tentara menjadi angkatan bersenjata. Dan keliru juga kalau Komjen Didi mengatakan polisi lebih tua daripada TNI. Sebelumnya kan ada yang namanya peta, ada yang namanya kenil, kan begitu. Dan justru itu berdiri sebelum 5 Oktober, justru pada 22 Agustus misalnya, BKR 22 Agustus, kemudian juga sementara Polri ada setelah merdeka dan diresmikan 1 Juli 1946. Jadi tidak benar kalau kepolisian lebih tua daripada tentara. Dan lagi-lagi menurut saya narasi misalnya Komjen Didi bilang pada HUT TNI polisi tidak dilibatkan. Ya memang dia bukan militer. Ya artinya kan udah benar. Ingin menjadikan polisi itu sipil, betul-betul sipil. Jadi kalau disebut bahwa ini menunjukkan kooptasi yang lembut, yang berpotensi mengembalikan polisi pada format yang lama, menurut saya itu keliru. Tidak ada yang berencana seperti itu. Jadi narasi ini menurut saya cenderung absurd ya, karena dengan tidak adanya polisi hadir di dalam pasukan defile di TNI itu udah benar. Nah menurut saya juga tidak perlu lagi ada polisi dijadikan taruna kepolisian digembleng bersama di Magelang bersama dengan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara, karena doktrinnya aja udah beda. Mengapa ini sama? Dan nggak perlu lagi polisi kemudian ada yang ikut pendidikan Seskoat, Seskoal, Sesko-AU gitu loh. Ya betul-betul dia harus kita pisahkan dari institusi militer. Jadi tidak benar kalau ada yang kecurigaan dia mau dimiliterkan, saya kira juga absurd. Gitu. Dengan kooptasi ini berarti memang ada kekhawatiran dari kepolisian untuk dijadikan satu kementerian khusus. Di sini kan ada pemikiran juga berkembang bahwa polisi nanti akan menjadi Kementerian Keamanan Republik Indonesia. Seberapa takut polisi untuk masuk ke institusi kementerian ini? Pertama, kalau nanti dia berada di bawah Kementerian Keamanan Nasional, menurut saya juga keliru. Karena di dalam konstitusi kita, tugas kepolisian itu keamanan ketertiban masyarakat. Jadi harus jelas Kementerian Keamanan Ketertiban Masyarakat, bukan Kementerian Keamanan titik. Itu keliru. Coba dipahami misalnya Bung Indra, yang disebut Dewan Keamanan PBB isinya apa? Militer kan? Dewan Keamanan Nasional di banyak negara mayoritas isinya adalah militer, bukan kepolisian. Jadi tidak benar kalau keamanan itu identik dengan polisi. Keamanan yang identik dengan polisi adalah keamanan publik, keamanan ketertiban masyarakat. Ini yang harus betul-betul dipahami sesuai dengan konteks konstitusi kita begitu. Berarti makin jauh dong. Polisi makin kehilangan keistimewaannya. Apa ketakutan mereka? Ya, saya kira begini ya. Narasi efisiensi soal keamanan nasional justru harus dipahami bahwa keamanan nasional itu sama-sama. Di situ ada militer, ada kepolisian, ada bea cukai, imigrasi, Badan Siber Sandi Negara, Bakamla, dan lain-lain. Jadi itu nanti bukan berarti memotong kepolisian, enggak. Ditempatkan saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya Brimob yang paramiliter, dia non
polisi konvensional ya, bukan polisi konvensional, maka dia bisa ditempatkan di dalam wadah Kementerian Pertahanan seperti juga yang terjadi di Perancis misalnya, kemudian di Spanyol misalnya, karena itu paramiliter, jadi harus dipisahkan dengan tugas-tugas polisi konvensional gitu. Apakah ketakutan mereka ini terhadap kewenangannya atau karena anggaran kah atau apa? Sehingga berusaha menghindar untuk berada di bawah presiden dalam level kementerian. Ini kan harus dicermati juga, dia ada kekhawatiran bahwa karena keamanan nasional kesannya itu TNI ditempatkan sebagai leading sector, padahal tidak. Keamanan nasional harus dipahami misalnya keamanan soal siber. Maka leading sektornya adalah Badan Siber Keamanan Negara, gitu kan. Kalau kemudian keamanan di laut, ya leading sektornya Bakamla. Kalau soal keamanan warga asing masuk ke Indonesia, yaitu kewenangan imigrasi. Barang yang dari luar masuk ke dalam atau dari luar ke dalam, itu kewenangan bea cukai. Nah itulah yang konsep keamanan nasional, bukan leading sektornya satu pihak. Tergantung persoalan apa yang ditangani. Polisi juga akan jadi leading sektor ketika masalahnya sudah menyangkut soal Kamtibmas, soal kriminalitas. Jadi nggak usah khawatir seperti konsep-konsep Dewan Keamanan Nasional di seluruh dunia. Seperti itu, jangan ada lagi ego sektoral. Misalnya kemarin contoh pada saat COVID, siapa leading sektornya gitu? Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu kan. Jadi bukan semuanya ditangani oleh satu sektor. Nah, itulah yang disebut di dalam konsep keamanan nasional gitu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya polisi soal itu. Justru publik ingin polisi kita semakin profesional, semakin efisien dan semakin konsentrasi dalam bidang keamanan ketertiban masyarakat gitu. Berarti banyak dong kewenangan polisi ini yang dipangkas. Misalnya Abang tadi menyebut soal Bakamla sebagai leading sektor di keamanan laut. Iya, berarti polisi Polair itu akan bergabung dengan Bakamla nanti? Tidak mesti. Tapi ketika kemudian penanganan di keamanan laut, ya ujung tombaknya Bakamla. Dia membackup bagian seperti itu. Tidak mesti harus digabungkan gitu kan. Jadi tidak harus digabungkan. Kalau siber misalnya, siber polisi juga nanti membackup. Ujung tombaknya Badan Siber Sandi Negara, ada siber TNI, ada siber kepolisian, siber kejaksaan, siber imigrasi. Jadi lihat persoalannya, nggak harus kemudian siber polisi harus dimasukkan ke Badan Siber Sandi Negara, enggak. Kemudian kepolisian laut, kepolisian air, polisi harus masuk Bakamla, enggak. Tinggal kemudian bagaimana kita menatanya. Apakah memang mau dibuat seperti itu? Nah, tapi menurut saya idealnya polisi lebih banyak konsentrasi kepada keamanan publik supaya dia memberikan juga kewenangan kepada lembaga-lembaga lain, tidak tabrakan. Jadi misalnya untuk urusan siber, narkoba, terorisme di negara lain juga melibatkan militer, bukan cuma kepolisian, melibatkan organisasi institusi lain yang kira-kira ancaman eskalasinya seperti apa? Apakah sudah masif, sudah mengancam keamanan negara? Ya kalau mengancam keamanan negara, otomatis militer juga harus masuk di ruang siber, ruang narkoba, ruang terorisme. Ya seperti di Amerika, di Thailand, di Kolombia, dan bahkan di negara-negara Eropa juga begitu. Sejauh ini kan justru polisi kan banyak menjadi leading sektor ya. Tetapi juga banyak anggota kepolisian kalau kurang lebih
4.315 orang yang berkiprah di institusi di luar kepolisian. Apakah ini berarti menunjukkan mereka full power? Nah, itu yang harus dibenahi di dalam undang-undangnya. Harusnya kan kalau di dalam undang-undang kepolisian tahun 2002 itu jelas bahwa polisi yang akan menempati jabatan di luar kepolisian harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Setidak-tidaknya dia bisa alih fungsi, bukan kemudian tetap menjadi polisi aktif. Dan kalau tidak, ini kan akan berbenturan dengan birokrasi sipil. Misalnya Bung Indra di Kementerian Perdagangan, sekian lama, tiba-tiba dirjennya dari kepolisian. Loh, mana lebih profesional? Sementara si PNS itu sudah meniti karirnya sejak awal di situ. Nah, itu yang harus juga dikritisi. Jangan sampai kemudian sekitar 4.000-an yang saya catat juga kepolisian ada di tempat-tempat lain. Ya, ini yang harusnya kita teropong bersama, kita benahi gitu. Kita tidak mengutuk, tapi kita benahi supaya lebih profesional. Bagaimana merestrukturisasi organisasi tanpa merugikan organisasi-organisasi yang lain, begitu, Bung. Dalam catatan Bang Ginting, itu bahayanya apa, Bang? Ya, ekspansi perwira aktif kepolisian di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk di BUMN, kan data publiknya hampir, kalau dilihat hampir kurang lebih berapa, 4.000-an itu ya. Ini kan artinya menimbulkan konflik kepentingan dan memperkuat pengaruh korporatisasi di dalam tubuh Polri. Dan ini juga kemudian menimbulkan disorientasi tugas-tugas kepolisian. Dia cenderung lebih ke tugas-tugas yang di luar tugas fungsi pokoknya. Ya, nggak mungkin juga mereka dianggap lebih profesional daripada yang lain. Dia sipil, tapi sipil bersenjata loh, agak berbeda. Kalau kemudian dia masuk wilayah kepolisian hutan di Kementerian Kehutanan, itu masih masuk akal lah ya. Tapi kalau di bidang-bidang perdagangan, perindustrian, dan bidang-bidang lain, itu juga akan menimbulkan semacam tumpang tindih, dan pengaruh komandonya juga akan bergeser. Dia akan loyalnya kemana? Loyalnya nanti ke institusi asal, ke kepolisian. Juga itu tadi, disorientasi fungsi BRIMOB juga harus dicatat, karena misalnya dia memiliki kemampuan paramiliter, jangan sampai ada senjata berat dan mobilisasi taktis, mobil taktis yang berperan pada misi yang seharusnya ini menjadi tugas militer atau TNI. Sehingga jangan sampai terjadi overlapping di lapangan, dan fungsi dalam operasi keamanan strategis juga jangan berbenturan siapa pegang alih komando. Jadi memang harus ada, menurut saya, kultur militeristik di dalam kepolisian, dan hierarki komando itu harus dihilangkan sama sekali. Misalnya tercermin dari nomenklatur pangkat pakai jenderal-jenderal. Nah, itu menurut saya seharusnya dihilangkan. Dengan sistem komando yang vertikal seperti militer, itu justru lebih menekankan disiplin hierarki ketimbang bagaimana mereka menjadi organisasi yang mengutamakan problem solving dan community policing di dalam menyelesaikan sebuah kebijakan. Nah, kira-kira begitu, Bung. Ada sinyalemen juga dari internal kepolisian bahwa dengan adanya fenomena kehadiran polisi di institusi di luar kepolisian, ini memunculkan keretakan ya internal di tubuh kepolisian ya, karena mereka menjadi sangat difavoritkan, padahal mereka menjalankan pekerjaan yang di luar tupoksinya. Ya, itu dia, karena itu pelebaran mandat dan tumpang tindih fungsi kepolisian itu betul-betul harus kita teropong, kita kritisi,
mereka tidak boleh memperluas fungsi-fungsinya seperti juga fungsi intelijen keamanan Polri. Ya, harus dijelaskan fungsi intelijen keamanan ketertiban masyarakat kepolisian tanpa definisi yang jelas itu akan berbenturan dengan Badan Intelijen Negara, dengan Badan Intelijen Strategis, dengan TNI, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan lain-lain lah organisasi yang memang punya fungsi intelijen keamanan. Seperti kejaksaan kan intelijen keamanan hukum, ya kan gitu. Bea Cukai intelijen keamanan dari barang-barang yang masuk atau keluar Indonesia, juga imigrasi. Barang dan orang ya? Iya, imigrasi orang gitu kan. Jadi polisi tidak boleh dominan mengatasi semuanya, ya imigrasi, separatisme, pemberontakan bersenjata, terorisme. Dia bukan leading sector di situ. Dia perbantuan. Dia memberikan input dari informasi, oh ini ada masyarakat yang terpapar separatisme. Dia kasih informasi itu. Oh ini ada masyarakat yang terpapar terorisme misalnya. Jadi dia memberikan informasi awal, bukan kemudian menjadi leading sector. Jadi betul-betul ini kerjasama di mana siapa yang harus jadi leading sector, nanti undang-undang yang menentukan. Karena itu harus ada Undang-Undang Keamanan Nasional yang sejak 2017 era Jokowi kok belum juga ditandatangani, ada apa ini masalahnya. Kenapa polisi menolak itu gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa urusan keamanan ada urusan dirinya. Keamanan itu ya luas, kecuali keamanan ketertiban masyarakat itu. Ketika kepolisian tidak lagi menjadi leading sector, katakanlah Densus 88 bergabung ke BNPT ya. Iya. Kemudian Res Narkoba kemudian bergabung ke BNN. Kemudian juga Brimob juga bergabung ke BNPT gitu. Berarti polisi nanti akan sangat sedikit perannya. Saya kira kita tidak mengacu ke situ ya. Tapi polisi fokus saja pada tugas utamanya apa. Jangan yang tugas tambahannya itu diperbesar. Jangan kemudian kan kalau konsentrasinya yang harus dibawahi, garis bawahi Kamtibmas dalam penegakan hukum pelayanan. Berarti pelayanannya harus lebih diutamakan. Perlindungannya, pengayomannya itu yang diutamakan. Berarti harus apa? Polisi harus lebih banyak di dekat masyarakat. Polisi apa itu? Ya polisi patroli gitu loh. Nah, jadi struktur polisi di bawah presiden misalnya, langsung di bawah presiden tentu memunculkan, menciptakan kekosongan kontrol terhadap kebijakan dan risiko politisasi. Bung, kalau tidak seperti dulu misalnya Menhankam Pangap gabung itu kan, oh itu dia seperti organ kedua yang terkuat di bawah presiden kan, karena itu harus ada tentara itu di bawah kementerian. Kementerian itu kementerian sipil, kementerian pertahanan, dan nggak boleh dirangkap. Era Pak Harto itu kekeliruannya dirangkap, Menhankam Pangap gitu. Walaupun terakhir-terakhir Menhankam sendiri, Pangap sendiri. Tapi harus ada catatan, sebaiknya yang menjadi Menteri Pertahanan misalnya, kalaupun dia dari militer, harus sudah 5 atau 7 tahun pensiun. Jangan baru pensiun dari TNI, langsung jadi Menteri Pertahanan, rasa militernya masih kuat. Dan ini juga gitu. Kepolisian kalau langsung di bawah presiden, tidak ada layar di atasnya, maka dia merasa kuat. Seperti ABRI dulu, Panglima ABRI dulu yang merangkap Menhankam itu. Jadi harus ada layer yang mengontrol kebijakan dari organisasi bersenjata ini, termasuk di kepolisian. Supaya apa? Supaya tidak muncul merasa super body,
merasa bahwa dirinya itu sangat powerful. Kalau nggak dikontrol ya seperti ini, dan nggak boleh lama-lama. Seperti kasus Listio Sigit Prabowo yang hampir 5 tahun, itu cenderung nanti dia merasa bahwa tidak ada yang bisa mengontrol dia, tidak ada yang mengingatkan dia. Jadi harus ada misalnya 3 tahun. Karena itu kekeliruan era Jokowi, masih umur 51, pensiun 58, ditunjuk jadi Kapolri, inilah dampaknya sekarang. Nah, seperti itu. Jadi ini di dalam negara-negara demokratis juga ada pengendalian terhadap fungsi polisi oversight supaya ini tidak hilang, dan juga di negara-negara demokratis juga tentunya ada polisi di bawah Ministry of Justice and Public Security misalnya. Di Spanyol di bawah Ministerio de Interior, Kementerian Keamanan Dalam Negeri misalnya. Jadi keamanan walaupun ada banyak di situ, misalnya nanti Kementerian Keamanan Dalam Negeri, di situ ada kepolisian, di situ ada Badan Sibersandi Negara, di situ ada Bakamla, di situ ada BNN misalnya, seperti itu. Artinya dengan saya ingin menggarisbawahi ini, Abang sepakat bahwa institusi kepolisian tidak lagi langsung berada di bawah presiden? Iya, bertanggung jawab pada presiden, iya, tapi harus ada layer di atasnya, ada kementerian yang membawahi, bukan langsung kepolisian. Jadi seperti Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan membutuhkan uang buat dana operasional, pembangunan dan segala, minta ke Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan nanti minta ke Kementerian Keuangan. Nah, kepolisian juga gitu. Nanti dia minta ke Kementerian Hukum misalnya. Kementerian Hukum akan mencarikan ini supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Misalnya, kok ini bisa membuat ini bangunan, bisa membuat peralatan, membeli peralatan dari mana? Kalau ada kementerian yang mengontrol, dia nggak bisa semena-mena, supaya tidak terjadi misalnya main mata antara kepolisian dengan oligarki gitu untuk membeli sesuatu langsung. Ini kan gak ada yang ngontrol kalau seperti itu. Nah, makanya harus ada di negara-negara demokrasi di dunia itu, di atas kepolisian ada kementerian yang mengontrolnya begitu. Kalau dari segi anggaran, kan kita mencatat itu kalau 2025 anggaran kepolisian ini kan nomor 3 ya. Pertama kan anggaran pendidikan, kedua anggaran pertahanan, tetapi itu kan dibagi ke banyak sekali institusi ya. Kemudian anggaran kepolisian yang langsung diberikan ke Trunojoyo. Nah, untuk anggaran tahun 2026 rencana anggarannya kan juga nomor 3. Yang nomor 1 malah Gizi ya, MBG. Kemudian yang kedua tetap pertahanan. Nah, Abang yang mengatakan bahwa seluruh anggaran ini mestinya diaudit ya, masuk ke anggaran pendapatan belanja negara. Persis. Jadi memang dananya harus dari APBN, karena itu akuntabilitas dan transparansi publiknya harus ada. Jadi ini kan untuk memperkuat mekanisme pengawasan eksternal, misalnya melalui Kompolnas, melalui Ombudsman, dan juga Komnas HAM, karena seringkali supaya tidak melanggar HAM, misalnya dalam penanganan huru-hara. Kalau nggak ada yang mengawasi seperti itu, mereka akan melakukan hal-hal serupa, menghadapi demonstran dengan tindakan-tindakan represif. Jadi Komnas HAM juga harus mengawasi. Jadi watchdog-nya juga harus banyak terhadap organisasi-organisasi bersenjata, sipil tapi sipil bersenjata. Jadi ini untuk mengembangkan namanya sipil public atau pelanggaran etik, supaya tidak dibiarkan juga dalam penggunaan kekuatan bersenjata, kekuatan hukum. Nah, jadi harus ada strategi kebijakan untuk menangkal agar semuanya transparansi, yaitu reposisi kelembagaan itu. Reposisi kelembagaan kepolisian harus berada di bawah Kementerian Sipil demi memperkuat check and balances serta
memperjelas mata rantai komando kebijakannya. Pasca kerusuhan Iya, kemarin, iya. ada satu wawancara dari Pak Listio Sigit ini yang mengatakan bahwa dia juga udah berpikiran untuk mundur dan bertanya ke teman-temannya. Mayoritas mengatakan jangan mundur. Nah, apa karena dia dilindungi oleh institusinya sendiri? Karena teman-temannya berarti dia nanya ke polisi yang pangkatnya lebih bawah. Nah, karena itu menurut saya kita harus memberikan rekomendasi juga kepada DPR, di mana di situ ada komisi yang membawahi kepolisian, kan begitu. Dan juga pemerintah perlu melakukan revisi tentang undang-undang kepolisian ini agar pertama menempatkan polisi di bawah Kementerian Sipil, bukan nyatu dengan militer ya. Opsinya paling ideal menurut saya di bawah Kementerian Hukum. Nah, kemudian juga merevisi pengertian keamanan dalam negeri di dalam undang-undang kepolisian harus lengkap. Keamanan dalam negeri itu harus dipahami merupakan kondisi dinamis di sebuah negara yang bebas dari ancaman internal guna menjamin terlindunginya kedaulatan negara. Jadi kan luas sekali. Nah, sementara keamanan ketertiban masyarakat fokusnya jelas. Nah, kembali ke pertanyaan Bung Indra itu, tentu saja ada solidaritas sesama kepolisian, baik yang kepolisian aktif maupun kepolisian yang sudah purnawirawan. Tapi harus dipahami, selama sejak 2002 sampai sekarang, kan yang dituntut publik reformasi kepolisian itu karena memang banyak persoalan yang dihadapi. Misalnya dalam kasus yang melibatkan bekas Irjen Polisi Ferdi Sambo, bekas Irjen Polisi Teddy Minahasa, itu orang melihat bahwa ini sudah sampai struktur atas, elit, bukan cuma persoalan oknum. Begitu sudah di atas berarti wah sistemnya ada yang kosong, ada yang lemah. Ini harus diperbaiki, harus direformasi. Jadi ada aktor intelektual di elit kepolisian yang memang mungkin hanyut karena sistemnya itu belum dibenahi. Makanya ini harus ada pembenahan selain sistem, kultur, juga pendidikannya. Seperti saya bilang tadi, nggak perlu lagi mereka menyatu di dalam pendidikan dasar militer di Magelang bersama Taruna Akmil, AAL, AAU. Tugas dan doktrinnya aja beda. Jadi tugas polisi dalam semua hal penegakan umum hanya terkait dengan Kamtibmas, sehingga penegakan hukum ini juga harus menyatu dengan kejaksaan dan kehakiman. Misalnya polisi sedang menangani kasus kepolisian Polres gitu, maka dia harus disupervisi oleh siapa? Kejaksaan negeri. Supaya kemudian ini bolak-balik. Ini udah harus disupervisi sehingga ini dari kepolisian naik ke tingkat kejaksaan, dari Polres naik ke kejaksaan negeri, naik lagi ke pengadilan negeri. Nah, kalau kasusnya di tingkat kepolisian daerah harus disupervisi oleh kejaksaan tinggi dan kemudian lanjut ke pengadilan tinggi dan seterusnya sampai tingkat Mabes Polri atau Bareskrim Polri harus disupervisi oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal ini misalnya pidana khusus, misalnya Jampitsus, baru kemudian tingkatnya. Tidak boleh kemudian berdiri sendiri, dia menyelesaikan kasus ini sendiri tanpa disupervisi oleh Kejaksaan Agung. Makanya dulu kepolisian di awal-awal negara ini berdiri juga ditempatkan di bawah Kejaksaan Agung, di bawah kehakiman, di bawah Kementerian Dalam Negeri, karena memang tugasnya
ada kaitan juga dengan keamanan dalam negeri, Kamtibmas misalnya dengan penegakan hukum. Makanya spekulasi atau usulan mereka dipotong-potong, misalnya narkoba, biar aja itu ditangani Badan Nasional Narkoba. Masuk akal juga. Densus 88 kan ada yang mengusulkan itu. Langsung dibawa BNPT aja, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sehingga betul-betul polisi khusus menangani masalah yang terkait dengan Kamtibmas. Sampai yang Bung Indra bilang kan, polisi lalu lintas di bawah Kementerian Perhubungan gitu. Supaya kerjanya nggak luas, nggak terlalu luas, fokus aja gitu loh. Fokus, jadi masyarakat merasa nyaman, kehadiran polisi betul-betul dibutuhkan, dan embel-embel atribut-atribut yang dekat dengan militer itu dihapuskan aja. Jadi jangan pakai tongkat komando segala macam, pakaian seperti militer. Polisi, ada polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, seperti di Inggris itu kan, setelah peristiwa Scotland Yard. Iya, itu kan polisinya hanya modal pentungan, tapi dihormati rakyat. Ketimbang dulu polisinya lebih cenderung seperti polisi yang militeristik gitu. Jadi norma-norma itu atau nilai-nilai militeristiknya harus dihilangkan. Saya kira juga nggak ada pemikiran Presiden akan menjadikan polisi ini berada satu di bawah militer, enggak. Dengan kata lain, pernyataan dari Pak Listio Sigit tadi, itu adalah justru menunjukkan semangat Korsa ya, l'esprit de corps dari kalangan kepolisian untuk melindungi lembaganya, tapi dengan kasus Sambo, Teddy Minahasa tadi, justru yang dilindungi adalah kejahatan yang ada di internal kepolisian. Makanya, itu kan kritik. Karena itu menurut saya, reformasi total Polri adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak, contohnya karena Presiden melantik Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan reformasi Polri. Ini berarti memang Presiden ingin mengendalikan reformasi Polri dari atas, dari istana. Untuk apa? Karena kebutuhan mendesak, ini ingin mengembalikan, niatnya ya, seperti kita sedang bicara, niatnya adalah mengembalikan legitimasi moral dan konstitusional kepolisian, bukan untuk kemudian melemahkan kepolisian. Enggak, polisi harus kembali menjadi aktor Kamtibmas yang profesional. Itu yang penting, aktor Kamtibmas yang profesional, akuntabel, humanis, dan bukan super body koersif dengan pendekatan kekerasan. Ya kalau militer, ya memang pilihannya di dalam sebuah pertempuran dia harus dengan cara-cara koersif melawan musuh misalnya. Walaupun dalam operasi intelijen kan juga dengan cara-cara persuasif. Jadi reposisi kepolisian di bawah Kementerian Sipil dan demilitarisasi kultur organisasi, pembagian peran yang jelas, serta peran yang jelas dengan institusi lain dalam arsitek kepolisian. Fokus utamanya Kamtibmas, dia justru akan memperkuat ketahanan nasional kita. Kalau di pemerintahan kita kenal good governance ya. Kemudian di swasta, di perusahaan-perusahaan kita kenal good corporate governance. Nah di kepolisian ada juga apa istilahnya Pak Didi Wiryadi tadi Pak, good security governance. Itu apa penjelasannya yang bisa kita mau lihat Bang? Cara pengawasan internal terhadap polisi oleh institusi yang lain. Oh iya, memang harus diawasi semuanya. Organisasi seperti ini semuanya termasuk TNI harus diawasi. Organisasi bersenjata memang harus ada yang mengawasi. Tidak cukup Kompolnas saja, tidak cukup Ombudsman. Justru bagus, ini kan mengembalikan polisi agar kerjanya lebih lebih jelas, lebih objektif. Jangan kemudian kalau reformasi dilakukan oleh kepolisian, yang bicara polisi kan seperti jeruk makan jeruk. Dia nggak akan tahu kelemahan dirinya itu apa gitu. Jeruk makan jeruk ya? Iya. Jadi sama dengan kita. Kita kan nggak pernah tahu yang ada di samping kita ini kalau tidak bercermin.
Tapi kalau Bung Indra tahu, oh di sini saya ada kelemahan, oh ada bocel-bocel. Tapi saya nggak tahu. Jadi nggak apa-apa orang lain atau pihak lain dilibatkan untuk membawa polisi agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan. Itu yang penting. Supaya dalam rangka supremasi sipil yang demokratis, polisi tidak boleh menjadi alat kekuasaan pemerintah, tetapi dia harus menjadi alat penjaga keadilan sosial dan keamanan ketertiban masyarakat sebagaimana amanat konstitusi reformasi 1998 dan 1999 begitu. Banyak pihak yang kemudian mengantisipasi kritikan dan upaya reformasi ini sebagai upaya untuk menghancurkan institusi kepolisian yang katanya adalah institusi yang paling bisa diandalkan dan bagian dari reformasi. Apa tanggapan Abang? Saya kira itu absurd. Itu aja. Justru kritik itu justru sebagai rasa cinta polisi. Jangan kemudian mereka menjadi anti kritik seperti itu. Kita justru senang polisi semakin humanis, semakin sivil, semakin dekat dengan rakyat, semakin dicintai rakyat, semakin melebur dengan rakyat. Bukan kemudian polisi yang ditakuti rakyat, polisi yang berjarak dengan rakyat. Jangan sampai kemudian orang datang ke kantor polisi itu takut. Misalnya dengan penjagaan aparat bersenjata. Orang takut begitu ngelihatnya secara psikologis. Harusnya coba lihat seperti detektif-detektif di film-film gitu. Ya pakai pakaian, pakai dasi, pakai apa. Seperti polisi pariwisata kan kita senang lihatnya. Kita merasa aman, kita mengadukan ke mereka juga aman. Tapi Anda masuk ke Polres, ini kok seperti masuk ke kesatrian militer. Jadi betul-betul budaya militeristiknya betul-betul harus dihilangkan. Nggak boleh juga memanggil atasan polisi dan komandan, nggak boleh itu. Komandan hanya ada di satuan-satuan militer. Juga jangan disebut prajurit, ya anggota kepolisian. Prajurit itu adanya di militer, di seluruh dunia juga gitu. Ya pangkat kalau bisa ubah aja, jangan ada pangkat brigadir jenderal polisi, irjen, inspektur jenderal polisi. Oke, kalau brimob nggak apa-apa. Karena itu dimasukkan ke dalam wadah Kementerian Pertahanan, karena memang itu para militer. Tugasnya untuk menangani Kamtibmas berskala tinggi gitu ya, yang tidak bisa ditangani oleh kepolisian konvensional. Gitu. Sekarang di masyarakat kan ada adagium no viral no justice. Iya. Tetapi kan masalahnya ada yang tidak bisa diviralkan. Contohnya adalah banyak sekali pengakuan daripada orang-orang yang ditangkap dari akibat peristiwa kerusuhan kemarin, itu yang disetrum. Itu bagaimana pengawasannya supaya dan itu kan nggak bisa tanpa ada bukti kan polisi mengatakan bahwa itu cuma celotehnya semata. Tetapi kan kita juga lihat dalam kasus Vina misalnya, dalam banyak kasus yang lain bahwa penyiksaan ini terjadi di ketika proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan. Ya makanya reformasi kelembagaan dan penataan kewenangan itu wajib dilakukan kepolisian, terutama yaitu tadi kepada penyidik-penyidik. Nggak ada loh di dunia manapun pembantu penyidik. Ya harus penyidik, siapa? Perwira. Kalau dia belum perwira nggak bisa disebut penyidik. Anda kan kalau diperiksa kepolisian, Bintara mem-BAP Anda, itu nggak berhak menurut saya. Nggak boleh ada istilah pembantu penyidik. Ya penyidik. Maka coba apa yang kita lakukan pada saat kita menjadi mahasiswa, demonstran, diperiksa polisi. Kita tahu pangkat polisinya Bintara. Nggak mau dia tanya apa, kita jawab apa. Ya kan, karena kita merasa bahwa ini dia bukan penyidik, dia tidak berhak gitu. Jadi polisi harus memperbaiki sumber daya manusianya, ya harus lebih banyak juga perwiranya ke depan untuk menghadapi situasi
ancaman yang lebih luas, jangan sampai kemudian dibodoh-bodohi begitu. Jadi jangan Bintara, ya dia harus sekolah, kemudian diperwirakan kalau memang sudah waktunya. Jadi harus dalam dimensi penegakan hukum, dia harus tahu fungsinya. Fungsi sebagai perumus kebijakan, dalam hal ini sipil dan juga pelaksana operasional kepolisian. Nah, dia harus tahu bahwa dia bagian dari aparatur sipil negara, tapi aparatur sipil negara bersenjata. Jadi tanda petik, sehingga jangan sampai kemudian mereka masuk ke semua bidang. Mereka harus patuhi. Jangan sampai peraturan Kapolri itu justru menyalahi undang-undang kepolisian. Yang terjadi mengacu pada peraturan Kapolri. Kan nggak boleh peraturan itu melampaui undang-undang. Undang-undang tidak boleh melampaui undang-undang dasar juga. Jadi menurut saya seperti itu. Ada upaya campaign yang masif ya sebelumnya ya. Kalau sebelum peristiwa upaya untuk mereform kepolisian ini, artinya kepolisian banyak sekali menggunakan media sosial dengan cara menyanyi, menari, mengucapkan poluan. Nah sekarang yang dilakukan adalah Polda Metro Jaya misalnya mengatakan bahwa pedagang kopi keliling itu adalah mata dan telinganya kepolisian. Ini kan berbahaya. Kalau di Papua ini mereka bisa jadi sasaran KKB. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian memang benar-benar di internalnya diupayakan untuk mereka menjadi polisi ketitipan masyarakat, tetapi operasionalnya justru dengan cara yang agak berbeda seperti ini. Ada tekanan nggak? Makanya begitu banyak pelanggaran kan yang Bung Indra maksud. Begitu banyak pelanggaran personil kepolisian di mata masyarakat yang memperlihatkan arogansi kekuasaan dan juga kerentanan moral hazard di tubuh kepolisian. Karena itu betul-betul harus direformasi. Betul, salah satu mata, telinga, hidung kepolisian yaitu di masyarakat melalui Babin Kamtipmas, ya kan? Tapi kemudian jangan menjadikan rakyat tameng seperti kemudian yang terjadi di kepolisian itu. Nanti seperti di Papua maksudnya kan, itu menjadi sasaran tembakan lawan. Karena itu menurut saya betul-betul dipikirkan secara struktural, secara kultural dan hukum untuk menegakkan kembali prinsip supremasi sipil atau civilian supremasi di dalam kepolisian, bagian dari arsitektur keamanan nasional secara luas. Dia harus tahu kalau menggunakan rakyat ancamannya seperti kalau di wilayah yang damai nggak ada masalah, Bung Indra. Mereka tukang kopi keliling gitu kan, menginformasikannya itu tadi harus bekerja sama dengan kepolisian patroli. Jadi betul-betul menurut saya polisi jangan memperbanyak membeli kendaraan-kendaraan taktis, justru harus memperbanyak kendaraan-kendaraan patroli dan juga memasang CCTV di jalan-jalan supaya masyarakat aman. Nah, itu dia. Jadi bukan mengedepankan membeli persenjataan yang sekelas persenjataan infanteri militer, jangan. Justru dia harus kalau yang dihadapi menggunakan senjata api modern, ya itu udah menjadi tugas militer, bukan tugas kepolisian lagi, gitu. Saya agak jauh ke depan nih, Bang. Apakah memang karena kepolisian memang membutuhkan upaya untuk dalam tanda kutip mencari makan ya? Dan mereka membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, pekerjaan-pekerjaan tambahan. Nah kalau di negara seperti di Amerika ya, atau negara lain ya, itu kan polisi kan boleh dia meninggalkan pekerjaannya, resign, tapi kemudian dia masuk ke profesi menjadi detektif. Sebaliknya juga kalau di Amerika kita lihat kan mantan-mantan kombatan
dari perang, mereka berhenti menjadi tentara, mereka bisa masuk ke institusi kepolisian, tetapi tanpa harus mengikuti pendidikan yang sama, yang dari awal lagi. Itu apa kita butuh juga profesi seperti detektif. Iya, polisi kan sebenarnya detektif gitu kan. Polisi itu detektif, bukan intelijen tempur, bukan intelijen perang ya kan. Ya dia intelijen keamanan ketertiban masyarakat. Jadi intelijen masalah kriminal. Nah, makanya dalam konsep democratic policing dalam teori-teori itu disebutkan bahwa kepolisian demokratis itu harus bersifat satu, akuntabel terhadap publik, bukan terhadap kekuasaan politik. Dia akuntabelnya terhadap publik, bukan kekuasaan politik. Yang kedua, tunduk pada hukum dan bukan pada perintah personal. Personal siapa? Misalnya oligarki mempengaruhi, partai politik mempengaruhi gitu kan. Elit negara mempengaruhi. Jadi betul-betul harus tunduk pada hukum dan bukan atas perintah personal. Kalau tunduk pada hukum, maka panggilannya ada kepala, bukan komandan. Nah, ketiga, berorientasi pada pencegahan serta konsentrasi pada pelayanan masyarakat, bukan pada dominasi koersif, menyelesaikan masalah dengan tindakan kekerasan. Jadi Indonesia ini harus dalam kasus polisi ini kita berada dalam paradoks. Ya, polisi harus dikembalikan kepada supremasi sipil supaya polisi betul-betul menjadi tulang punggung penegakan hukum. Namun di sisi lain polisi juga tumbuh menjadi lembaga yang bukan lembaga super body gitu, Bu, yang seperti kepolisian yang dikritik Bung Indra ini kan. Bung Indra sebenarnya ingin mengatakan kok polisi seperti negara dalam negara, itu kan maksudnya. Nah, itu harus dikembalikan supaya ada kontrol eksternal terhadap kepolisian yang memadai supaya tidak menimbulkan abuse of power. Dalam soal panggilan, kalau saya sendiri kan cuma ada 2 panggilannya kepada teman-teman dekat ya, subkomandante sama kamrat. Nah, di institusi kepolisian ada sebutan yang seperti abang katakan tadi, ada jenderal, ada komandan, dan segala macam. Ini berarti sudah menunjukkan sesuatu yang militeristik. Sementara di militer, abang sendiri mengatakan sering ya, atasan yang berhak menghukum. Nah, justru kultur itu dengan kasus-kasus kepolisian sekarang seolah-olah sebutan komandan inilah yang menghukum dia. Itu yang terjadi. Situasi militeristiknya ada di kepolisian sebetulnya. Ya, jadi memang dalam sejarah kepolisian kita itu di Indonesia dimulai dari kepolisian istimewa, polisi istimewa yang kemudian menjadi mobil brigade, lalu di Indonesia kan brigade mobil. Itu kan memang polisi khusus yang paramiliter yang di dalam mengatasi pergolakan pemberontakan selalu terlibat di dalam bersama TNI mengatasi itu. Itu terbawa kultur itu. Jadi era mulai tahun 45 sampai dengan tahun 99 begitu ya. Itu terbawa berapa tahun itu. Kemudian atasannya juga kemudian mentransformasi nilai-nilai itu. Jadi betul-betul selama 20 tahun ini kok tidak kelihatan polisi semakin sipil. Malah sekarang polisi seperti menggantikan peran ABRI yang keliru di era Orde Baru misalnya, di era Orde Lama kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, ini harus dikembalikan. Kalau dulu aja ABRI bisa kita kembalikan, maka sekarang polisi harus kita kembalikan lagi supaya tidak memperluas fungsi-fungsi yang di luar tupoksinya. Jadi pengendalian fungsi polisi oversight itu tidak boleh hilang karena bertentangan dengan model polisi di negara-negara demokrasi. Jadi kita nggak bisa juga menghilangkan sejarah awal,
Tapi kita juga tidak boleh tidak mengacu ke konsep hukum internasional, hukum humaniter internasional, di mana polisi itu non-kombatan gitu loh. Jangan seperti kritik saya pada hari ulang tahun kepolisian 1 Juli kemarin, ulang tahun ke-79, kok betul-betul yang ditonjolkan adalah polisi yang bersenjata, bukan polisi-polisi patroli yang dekat dengan rakyat. Jadi betul-betul ini polisi militer. Justru mereka sendiri yang ingin menjadi polisi militer, bukan militer ingin polisi itu seperti dirinya, enggak. Jadi wajar saja kemarin tidak ada parade Hari TNI, ada polisi di itu, emang benar, nggak boleh ada. Juga menurut saya segera dihapuskan lagi pendidikan bersama taruna Akademi Kepolisian di Magelang. Hilangkan itu. Akpol artinya dipindahkan dari Magelang. Selama ini kan Akpol itu kan di Semarang. Di Semarang, di ya, Semarang. Iya, ya sudah. Artinya nggak lagi bergabung di Magelang. Tidak usah, karena doktrinnya juga berbeda. Jadi oke lah kalau soal baris berbaris, saya kira kejaksaan juga begitu, imigrasi sama. Paskibra apalagi ya? Iya, Paskibra juga gitu. Tapi betul-betul militeristiknya itu harus dihilangkan karena tantangan-tantangan zaman itu mengharuskan polisi itu adalah bagian dari demokrasi, supremasi sipil yang humanis, yang dekat dengan rakyat gitu. Dalam 2 kata, berarti yang saya ingin kasih garis merah ini, dalam 23 tahun ini sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian, berarti polisi militeristik yang terjadi. Iya, militeristik. Misalnya menghukum anak buahnya sampai tewas. Nah, itu juga di militer aja melanggar, ya kan? Karena itu betul-betul menurut saya tidak adanya kementerian pengendali membuat fungsi polisi, oversight hilang, dan ini bertentangan dengan model negara demokrasi. Jadi kembalikanlah marwah polisi kita menjadi polisi profesional yang kita idam-idamkan. Jangan kemudian alergi terhadap kritik, alergi dengan menempatkan polisi dalam fungsi koridor Kamtipmas. Jadi jangan memperluas. Itu juga nanti Badan Intelijen Keamanan Polisi itu harus dilengkapi Badan Intelijen Keamanan Ketertiban Masyarakat. Harus ada KAM, itu harus ada lengkap. Kamtipmas, jangan dipotong. Makanya saya tidak setuju polisi nantinya namanya jadi Kementerian Keamanan Nasional. Oh, enggak. Kementerian Keamanan Ketertiban Masyarakat, oke, boleh. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, ini pesan kepada Pak Prabowo. Kenapa belum juga diumumkan tim reformasi kepolisian? Apa pesannya ke Pak Prabowo ini? Seolah-olah terjadi proses negosiasi di bawah tangan ini? Ya mungkin Presiden Prabowo itu relatif ekstra hati-hati betul. Dia tidak ingin menimbulkan instabilitas, maka harus dicari personil yang betul-betul memahami kaidah kepolisian di sejarah kepolisian di Indonesia, sejarah kepolisian di negara-negara lain, dan juga bagaimana kita menjadikan polisi ke depan. Karena itu figur-figur yang betul-betul memahami bukan hanya dari hukum tata negara, tapi juga ilmu pemerintahan, ilmu politik, bahkan juga pendidikan. Supaya apa? Kultur atau kurikulum pendidikan kepolisian itu betul-betul menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bukan pendidikannya ala militer. Jangan persyaratannya harus diturunkan. Jangan nanti harus rambut cepak juga segala macam. Enggak, rambut yang kira-kira bersahabatlah dengan publik. Saya kira Presiden Prabowo sedang tarik ulur karena ini persoalan supaya dia mendapatkan keuntungan politik dari sebuah kebijakan reformasi kepolisian. Karena yang dituntut nantinya bukan cuma reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan juga.
Reformasi DPR juga berani nggak? Persoalannya kan DPR yang membuat undang-undang. Jadi saya kira kita tidak boleh alergi, harus ada reformasi terhadap lembaga-lembaga, institusi-institusi negara agar jauh lebih baik begitu. Dan Pak Listio, kalaupun nanti pensiun, ya kita siap menyambutnya kalau dia bikin band ya, seperti Pak Hugeng dulu ya. Oh gitu, Hawaiian Senior. Ya. Ya, jadi seperti Pak Harto, Jenderal Listio Sigit Prabowo, orang juga dulu menuntut komite reformasi, tapi tidak bersama Pak Harto. Karena itu kalau reformasi kepolisian tidak bersama Anda, ya Anda harus lapang dada juga. Karena Anda sudah menjabat hampir 1 tahun. Tinggal 2-3 bulan lagi 5 tahun memerintah atau memimpin kepolisian. Jadi Anda juga mesti legowo kalau diganti, karena Anda juga sudah menjadi tokoh bersejarah di kepolisian dengan segala dinamika plus minusnya, di mana sekarang di masa kepemimpinan Anda ada tuntutan lakukan reformasi total terhadap organisasi kepolisian. Dan Bang Ginting siap jadi vokalis ya di band itu nanti ya? Oh siap, Bung Indra. Oke. Sobat Madilog, kita ingin menegaskan bahwa kepolisian memang harus ada di ranah kepolisian. Di zaman sosial media sekarang, semua pihak bisa melihat, melacak, men-search kepolisian ideal itu ada di mana. Dengan artificial intelligence aja kita bisa tahu udah kepolisian di Amerika seperti apa, di Rusia seperti apa, di Jepang seperti apa, di Inggris seperti apa, di Bangladesh seperti apa, di India seperti apa, di Thailand seperti apa. Kenapa pariwisatanya naik dan segala macam. Nah, ini yang ingin dikembalikan oleh kita dengan Bang Ginting ya. Artinya kita tidak membenci siapapun karena mungkin seluruh keluarga kita udah pasti ya, dalam satu keluarga di Indonesia pasti dia ada yang anggota kepolisian. Itu tunjukkan bahwa kita sangat komit untuk melihat kepolisian ini benar-benar berwajah republik, berwajah humanis. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Maju.